Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola. PSG benar-benar menggila, PSG benar-benar luar biasa, PSG benar-benar bagus banget, PSG benar-benar edan tenan sob. PSG benar-benar bombastis, PSG benar-benar fantastis, apalagi untuk kata yang tepat untuk mengungkapkan permainan luar biasa yang ditunjukkan PSG pada partai final melawan Inter Milan, apalagi siapa yang layak, ya, itu semua layak banget untuk diberikan kepada permainan PSG. Emang ya permainan PSG udah gue bahas di konten-konten gue yang sebelumnya, emang sebaik itu, emang senyata itu, emang sekeren itu perbaikannya dari yang tadinya berjalan standar biasa aja, naik grafiknya naik terus meningkat ya, menjadi tim yang sangat luar biasa sob gitu, baik dari segi teamwork, segi akurasi passing, udah no debat, udah benar-benar layak banget sekarang menjadi tim nomor satunya Eropa, menjuarai Liga Champion untuk pertama kalinya. PSG memperoleh ke trofi si kuping besar, kuping caplang ya kan. Terus apa namanya? Luis Enrique juga dulu membawa Barca treble winner di 2015, 10 tahun kemudian 2025 berhasil membawa PSG dengan triple winner juga. Inter juga yang apa ya namanya, yang digadang-gadang mempunyai pertahanan kuat, digadang-gadang mempunyai pertahanan berlapis, tidak terlihat tidak berdaya, tidak apa ya, tidak bisa memberi perlawanan. Pasti itu emang udah benar-benar kayak main dikerjain sama PSG. Inter nggak bisa ngubar bola, Inter nggak bisa nguasain bola, Inter ya dibuat kayak tim mediocre gitu, tim papan tengah ke bawah gitu. Kelasnya bahkan mungkin lebih parah lagi kali. Terlihat emang udah pertandingan milik PSG mendominasi sekali, baik itu dari Dogu, terus Dembele, dari Keparat, Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, terus siapa namanya tengahnya, Vitinha, terus Fabian Ruiz, Donnarumma, semuanya luar biasa sekali sob. Oke. Ya apa namanya, mereka layak mendapatkan titel si kuping besar untuk pertama kalinya, dan di luar dugaan di partai final nggak sampai 5-0 juga gitu. Apa namanya, PSG mengkandaskan Inter Milan yang tadinya superior mengalahkan Barca, superior dengan daya juangnya, dengan bertarungnya. Barca golin lagi dibalas lagi, Barca udah unggul dikejar lagi. Tetapi di dua leg pertandingan mengalahkan Barca, nggak kelihatan tuh permainan Inter. Ya terlepas tentunya berkat sang pelatih gitu, Luis Enrique, yang apa namanya membaca taktik PSG, membaca taktik Inter, membaca skema Inter dan diterapkan. Kita tahu Inter di musim ini susah banget buat megang bola, tidak jago banget megang bola seperti di konten yang udah gue bilang juga di konten sebelum pertandingan. Kalau menguasai bola PSG lebih unggul, PSG lebih baik. Pada di dua tim ini sama-sama bagus untuk mengandalkan reaksi football, tetapi kalau untuk apa namanya, serangan balik, dua-duanya sama kuat. Tetapi kalau untuk menguasai bola, untuk merotasi bola sesuai lebar lapangan, untuk memainkan bola, ya PSG emang lebih unggul, dan emang terbukti sesuai kenyataan yang udah gue bilang sob. Benar-benar gue cinta banget sama akurasi passing dari PSG yang bisa mencapai 80-90%, sisanya 10-20% milik Inter, yang terlihat banget Inter megang bola nggak bisa kali konsisten sampai
3 menit nggak bisa kali, selama 2 menit 3 menit dia bisa megang bola, pasti itu langsung kerebut, pasti itu di press PSG, pasti baik itu zona pressing, zona defense, zona apa ya, zona transisi, semuanya PSG incomplete, semuanya melakukan itu dengan baik. Oke, no debat, kita bahas ke dalam pertandingannya dengan gol-golnya. Kita bahas apa nih, gol pertama ya, itu kecerdasan Fabian Ruiz melihat si Dou buka ruang, dipasing sama Fabian Ruiz, offset terlambat juga tuh si siapa namanya, Di Marco, untuk menarik offset dia, padahal timnya yang lainnya sedang mau menjalankan seperti itu, menjalankan pola itu, tetapi Di Marco tidak menarik offset, sehingga si Dou dengan mudahnya dia berdiri di posisi bebas, balik badan, ngoper ke Hakimi, gol. Oke. Gol kedua yang babak pertama unggul 2-0, terus gol kedua PSG ketika Dembele ngoper ke Parat, lewat kuncinya lewat ke Parat, mengoper ke Dembele mengopernya dengan membalikkan bolanya dengan kunci dari gol keduanya PSG itu dari passingnya siapa namanya? Passingnya Dembele, back heel passnya, terus ke Parat langsung true pass ke Dou langsung bang, selesai itu apa namanya, si Inter Milan 2-0. Sebetulnya ya Inter punya apa ya, punya yang ditakutin juga, lewat sundulan, crossing itu memenangkan duelnya. Inter tuh bisa banget, cuman marking bagus ya lagi-lagi dari PSG yang selalu bisa merepotkan Inter, yang Inter tidak pernah mudah untuk mengeksekusi bola, menyundul bola, dan benar aja dilakukan dengan turam, dapat bolanya tetapi keparat memberikan gangguan juga. Oke. Terus apa namanya, sebetulnya nih kalau dibilang pertandingan selesai 5-0, sebetulnya pertandingan bisa dimenangkan PSG lewat 7-0, ada peluang terbuka lagi, satu lagi lewat keparat yang udah terbuka, udah kosong, sayang tendangannya masih menyamping di apa namanya, di samping gawang Inter di akhir-akhir babak pertama. Terus gol ketiga siapa namanya? Gol ketiga PSG terjadi di babak kedua ya, lewat apa namanya? Lewat kejeniusan keparat. Keparat mendapatkan trupas panjang dari Dembele, buka ruangnya bagus banget, no offset, dia lari sendirian, dan yang marking tuh emang jarak antar pemain Inter juga terlalu apa ya, terlalu melebar, terlalu berjauhan, sehingga gampang banget dieksekusi, sehingga udah tahu momen-momen pas, momen-momen passingnya, momen-momen drop ballnya PSG tuh dapat terus gitu, apa namanya, dapat terus, sehingga apa namanya, sehingga PSG selalu mendapatkan apa namanya, ruang-ruang kosong untuk menjelajahi pertahanannya Inter. Ada momen kosong, keparat langsung Donnarumma, ya udahlah pasrah aja dia, ya udah mau nebak ke sisi sana, dikasih ke tiang sudut satunya oleh keparat setelah memanfaatkan true pass kosong dari Dembele. Terus gol terakhir apa namanya, PSG dicetak oleh pemain pengganti yang dia kerja sama Barcola melakukannya lagi, siapa tuh nama pemainnya, Tanyalu, itu juga sudut sempit yang pertama dibom, dihajar, tapi teamworknya bagus banget di depan kotak penalti. Si pemain ini, satu pemain lagi, terus oper ke dia, terus oper ke Barcola dia buka ruang lagi, balik lagi dia buka ruang lagi, dihajar ke tiang pertama. Bagus banget teamworknya PSG. Barcola juga udah mendapatkan peluang, mengeluarkan skillful yang tadi gue bilang, seharusnya bisa unggul 7-0. Terus bolanya dieksekusi di tiang pertama, di sudut sempit lagi, tapi sayang bolanya masih menyamping, seharusnya ditaruh aja di
pojok tiang jauh juga gol itu. Sommernya juga udah kesulitan, udah tinggal nebak doang. Barcolanya nyuting kencang ke arah tiang pertama. PSG, Dembele menjadi pemain terbaik turnamen, terus Dowu menjadi pemain muda terbaik, dua-duanya layak ya mendapatkan kategori itu, mendapatkan penghargaan itu. Emang PSG benar-benar luar biasa sih di partai final, benar-benar menggila, benar-benar Inter nggak dikasih ampun. Ini suatu penghormatan PSG, benar-benar memanfaatkan peluang sekecil apapun sehingga menjadi gol, memanfaatkan passing-passing permainan terbaiknya untuk tidak memberi ampun Inter. Ya ini bukti kalau gua ngormatin lu, gua bermain secara serius gitu. Ya benar PSG menerapkan hal tersebut daripada dia main-main bercanda walaupun dia unggul terus, udah unggul gede tetapi dia memain-mainkan kecolongan, yaitu malas terkesan ngeremehin Inter kan. Donnarumma juga benar-benar nggak ngasih Inter buat ngegolin. Ada satu peluang Inter tuh yang terjadi dari sudut kiri, yang dari tengah masuk ke sudut kiri. Ini udah kosong, udah ketinggalan tuh. Udah ketinggalan, udah kebuka ruangnya, Hakimi udah nggak ada, udah kosong, ditepis dong sama bolanya, di syuting mau ditaruh ke tiang kedua, dipotong, ditepis sama Donnarumma. Keren. Hakimi juga luar biasa ketika dia mendapatkan gol, dia menghormati publik Inter untuk angkat tangan. Ya semuanya luar biasa, semuanya the best, semuanya terbaik yang dilakukan oleh PSG beserta teamworknya, beserta semua timnya, baik itu dari pelatih sampai goalkeeper sekalipun, sampai penyerang, back, lini tengah. Ya seperti gue bilang, lini tengah PSG unggul dari Inter, dan itu ternyata benar-benar Vitinha menjadi kunci permainan. Ketika di press, Vitinha enak banget mendribble bola ke sini, bola dipassing, habis itu Vitinha membuka ruang lagi, Vitinha dioper lagi, Vitinha yang mengalirkan bola menjadi gelandang jenius, gelandang luar biasa bersama Fabian Ruiz. Tapi kalau Fabian Ruiz gue kasih nilai 80 mungkin. Kalau Vitinha aliran bolanya, melepaskan permainan pressingnya dari pressing Inter Milan, ya gue kasih 90-95 kali. Oke sob, jangan lupa jika kalian suka konten Nuno Zulhimi serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Luar biasa Inter Milan, and bye-bye. Jaga kesehatan paling penting. Kok luar biasa Inter Milan? Luar biasa PSG, kalian layak juara. Bye-bye. Jaga kesehatan sob.